menjadi kambing hitam, kini Baradae bongkar orang dekat Ferdy Sambo saat di Magelang. Richard jangan ikut campur. Ini saya kan ngomong, saya curiga bang, itu ada main si siapa Kuat sama si Putri. Oh pantas begitu. Saya korbani isi Yosua dikorbanin. Kuat sama Putri pinternya rahasia namanya, sama-sama pinter rahasia. Kalau cerita ini berubah-ubah, kemudian juga jalannya seperti yang dijelaskan oleh Jenderal tadi itu kan, jadi semuanya kan menjadi tidak pasti. Dan dalam ketidakpastian ini dimix supaya semua bisa ditemukan titik-titik yang menjadi kesepakatan jalan keluar yang paling logis nanti sesuai dengan BAP pengakuan, kemudian juga nanti perkembangan sidang, dakwaan, hakim yang menjadi malaikat, mudah-mudahan bukan malaikat pencabut nyawa atau sebaiknya dipertemukan gitu kan, karena Polri cukup bagus pengamanannya supaya hasil rekonstruksi itu benar-benar murni dari mereka. Kalau dia mau mencabut, nanti dicabut di depan pengadilan. Dicabut di depan pengadilan, tinggal tergantung hakim yang mencari fakta di persidangan, yakin enggak dengan keterangan tersangka ataupun keterangan saksi yang berubah-ubah. Makin banyak dia berubah, makin banyak dia ngarang kebohongan, saksi-saksi ini yang nantinya dia juga akan jadi tersangka, berarti makin berat hukumannya. Iya, Baradae kembali buka suara, kini bongkar kejadian di Magelang terkait Brigadir J, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Usai bongkar terkait pembuatan skenario pembunuhan Brigadir J atau Nofriansah Joshua Huta Barat, kini Baradae kembali buka suara. Dan belum lama ini Baradae membongkar soal sosok lain yang bersikap aneh saat masih di Magelang. Tidak hanya mengungkapkan tangisan Putri Chandrawati, Baradae juga mengakui melihat sosok dekat Ferdy Sambo yang bersikap aneh. Sosok tersebut tak lain adalah Brigadir RR yang kini juga ditetapkan sebagai tersangka. Secara terang-terangan Baradae membongkar gelagat aneh dari Brigadir RR. Ia menyebut ajudan Ferdy Sambo tersebut mengajak Brigadir J pulang ke Jakarta semobil dengannya. Bahkan ia juga diminta untuk tidak ikut campur oleh Kuat Ma'ruf saat menanyakan kepada Putri Chandrawati kenapa menangis. Melansir dari suar.id di Magelang pada tanggal 6 Juli 2022 yang merupakan hari di mana Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati merayakan ulang tahun pernikahannya. Pesta ulang tahun berlangsung dari 6 Juli 2022 sekitar pukul 22 sampai 7 Juli dini hari sekitar pukul 1, dan ketika pesta berlangsung semua masih baik-baik saja. Dan menurut Baradae, usai pesta pertengkaran pasangan suami istri itu bermula. Richard tidak tahu apa yang diributkan, kata Dioli Payumara. Baradae sendiri bersama Brigadir J turun ke bawah untuk istirahat, dan esoknya pada 7 Juli 2022 sekitar pukul 8 pagi Irjen Ferdy Sambo kembali ke Jakarta. Baradae sendiri masih berada di Magelang bersama Putri Chandrawati, Brigadir J, Brigadir RR dan juga Kuat Ma'ruf. Susi, pembantu Putri pun juga masih ada di sana. Di hari itu Baradae dan Brigadir RR mendapatkan tugas untuk mengantarkan makanan ke anak Putri Chandrawati di Sekolah Taruna Nusantara. Sementara Putri Chandrawati di rumah bersama Kuat, Susi dan juga Brigadir J. Dan ketika berada di perjalanan, Baradae mendapatkan telepon dari Putri Chandrawati. Saat menerima telepon, Baradae kaget karena Putri Chandrawati sudah dalam kondisi yang menangis. Baradae lalu menyerahkan teleponnya kepada Brigadir RR. Di Magelang itu kan Ricky sama Richard itu diperintahkan antar makanan anaknya Pak Sambo di Taruna Nusantara sekitar jam 6 sore. Terus Richard ditelepon Putri yang bertanya, "Ricky di mana? Tolong kamu kemari sambil menangis." Richard yang ngasih handphone ke Ricky, lalu mereka buru-buru pulang. Ya meski demikian Baradae tidak tahu apa yang dibicarakan Putri Chandrawati bersama Brigadir RR. Di rumah keduanya pun langsung bertemu dengan sopir Chandrawati yang bernama Kuat Ma'ruf. Dan saat Baradae dan Brigadir RR ingin melihat kondisi Putri tapi dicegah oleh Kuat Ma'ruf. Di sisi lain Brigadir J sendiri sudah berada di lantai bawah dan kedua ajudan lainnya sempat bertemu dengannya. Di saat Putri Chandrawati menangis, dia hanya ditemani oleh Kuat, Susi dan juga Brigadir J. Keanehan tidak berhenti di situ saja. Baradae menyebut saat balik ke Jakarta hal mencurigakan kembali terjadi. Disebut pangkat Brigadir RR yang lebih paling tinggi dari ajudan Ferdy Sambo yang lain kala itu menyuruh Brigadir J pulang ke Jakarta satu mobil. Sedangkan Baradae sendiri satu mobil dengan Putri Chandrawati, seorang staf dan juga Kuat Ma'ruf. Kala itu rombongan sampai di Jakarta menjelang sore, tepatnya di rumah pribadi Ferdy Sambo yang sudah ditunggu sang jenderal polisi. Setelah tes PCR, mereka semua ke rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Duren 3 yang diduga sebagai TKP utama penembakan Brigadir J. Tak berselang lama, Putri Chandrawati kembali ke rumah pribadinya dengan pakaian yang sudah ganti. Ya, akar kemarahan dari Ferdy Sambo sampai membunuh Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J adalah fitnah dan provokasi. Ada dua orang yang menjadi tukang kompor atau provokator Ferdy Sambo. Demikian pendapat mantan pengacara Barada Richard Eliezer.
atau Baradae Deoli Payumarah dan kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak. Dan masih menurut Deoli, para tokoh yang suka memprovokasi Ferdy Sambo dan memfitnah Brigadir J itu adalah asisten rumah tangga sekaligus sopir keluarga Kuat Ma'ruf. Sedangkan menurut Kamarudin Simanjuntak, sosok yang sering memprovokasi Ferdy Sambo dan memfitnah Brigadir J adalah ajudan yang berinisial D. Semua rata-rata motivasinya adalah iri kepada Brigadir J yang disayang oleh Ferdy Sambo dan istrinya. Soal pelecehan, katanya di Magelang itu adalah sebuah kebohongan yang dibikin Kuat Ma'ruf. Mana ada ajudan berani bopong Bayangkari Bintang 2, kata Diolipa. Ya, Kuat Ma'ruf yang kini juga ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana itu menurut Diolipa melakukan propaganda yang jelek-jelekan Brigadir J. Dan masih menurut Diolipa, pernyataan dan kesimpulannya berdasarkan kesaksian Baradae dan cerita yang didapatkannya dari penyidik lainnya. Ya, meski orang sipil, ia iri dan ingin menjadi orang nomor satu yang dipercaya oleh Ferdy Sambo. Maka Diolipa menyarankan agar penyidik tidak terlalu percaya kepada keterangan para tersangka tersebut. Diolipa menggarisbawahi, Kuat Ma'ruf sudah memfitnah Brigadir J telah melecehkan Putri Chandrawati. Karena hasutan Kuat serta merasa harkat dan martabat keluarganya dilukai, Ferdy Sambo murka dan juga kalap. Diolipa berpendapat Ferdy Sambo merancang dan merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J hingga akhirnya ia dieksekusi di rumah dinas pada 8 Juli 2022. Ferdy Sambo memerintahkan Baradae menembak Brigadir J. Eksekusi ini di depan Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf dan juga Bribka RR. Maka lanjut Diolipa, Kuat melakukan berbagai propaganda. Ya, propaganda si Kuat ini dia bikin cerita tentang si Joshua ini yang jelek-jelek ya. Dia bikin propaganda terkait Bu Putri dan bilang ke Sambo. Kuat termasuk membuat cerita bahwa Brigadir J sudah 2 kali berupaya melecehkan Putri Chandrawati. Ya, Kuat karena gengsinya itu karena bahasa paling kuat, namanya juga Kuat ya. Kalau perannya di bawah Joshua kan nggak mau dia. Sebab kan si Kuat ini orang lamanya si Sambo gitu loh. Jadi dia bilang ke Sambo, bos Joshua tuh begininya. Itu yang namanya fitnah. Jadi sumber persoalan utama adalah fitnahnya Kuat yang disampaikan kepada Sambo, ujar Diolipa. Dan provokasi itulah yang kemudian membuat Ferdy Sambo marah besar. Menurutnya Kuat sudah lama iri kepada para polisi ajudan Ferdy Sambo, terutama kepada Brigadir J. Ya, Kuat ini kan karena iri sama si Joshua, si Eliezer, sama ajudan polisi lain. Akhirnya ia rancang suatu cerita di otaknya, yakni cerita jihad dan itu fitnah. Makanya sumber dari persoalan ini kan adalah fitnah. Sehingga dapat satu sudut pandang, oh ternyata ada posisi di mana Kuat ini orang sipil, terus ajudan lainnya polisi semua. Dan Kuat ini tersinggung kalau nggak jadi bosnya mereka. Juga tersinggung kalau Sambo lebih dengerin omongan ajudannya yang polisi-polisi ini daripada dia. Kuat itu kan maunya nomor 1, tapi dia sipil, apalagi dia bawaan orang lama, jadi dia agak mau kalah gitu loh. Akhirnya dia bikin propaganda dan fitnah serta ceritalah ke Sambo. Dan menurut Diolipa, Kuat mengarang cerita Brigadir J telah melakukan perbuatan tidak terpuji pada istri Sambo, Putri Chandrawati. Padahal hubungan Putri Chandrawati dan Brigadir J sudah seperti ibu dan anak. Lalu bagaimana dengan versi Kamarudin? Ya, cerita hampir sama disampaikan kuasa hukum keluarga Brigadir J, yakni Kamarudin Simanjuntak. Ia juga melihat ada upaya fitnah dan propaganda yang menyudutkan Brigadir J tapi dilakukan ajudan lainnya yang berinisial D. Menurutnya D sering melakukan hasutan kepada Ferdy Sambo sehingga memicu pertengkaran dengan istrinya Putri Chandrawati. Oh, provokasi itu dengan cara mengatakan ajudan ini Brigadir J pakai parfum yang sama dengan yang dipakai Bu Putri. Kemudian menghasut bahwa almarhum ini pernah dia pergoki menembak foto dari Pak Ferdy Sambo selaku Kadif Propam. Kemudian menghasut Ferdy Sambo seolah-olah almarhum ini membocorkan rahasia daripada Ferdy Sambo kepada Bu Putri, sehingga memicu pertengkaran antara ibu dengan bapak itu, sehingga yang menyebabkan ibu menjadi sakit, kata Kamarudin. Informasi ini jelas Kamarudin diketahuinya dari bukti percakapan via WhatsApp atau WA, dan itu terekam dalam percakapan elektronik, ungkas Kamarudin.